Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Jeremia Idroni, NIM 2224 10 10 10 48 dari kelas B Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan membahas LKM 3 yaitu tentang dataset preparation menggunakan Pandas. Jadi di sini soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut dan Vmin adalah nilai min dari kolom data tersebut. Jadi di sini yang pertama import pandas SPD dan import numpy SNP. Lalu kita buat iris di sini dengan pd read CSV. Di sini filenya iris.csv. Lalu kita buat iris df yang mana ini pd.dataframe iris yang tadi. Lalu di sini kita buat iris df1 yang mana nanti iris df1 lalu ilog akan mengambil lokasi dari ini indeks 01234 yang mana indeks 01234 itu ada sepal length, sepal wide, petal length, dan petal wide. Lalu yang iris df2 adalah iris df.ilog yang mana akan mengambil indeks keempat, yaitu varietinya. Lalu kita buat Vmax yang mana Vmax itu iris df1 dot max dan Vmin itu iris df1 dot min. Lalu kita buat normalisasi iris df yang mana itu rumusnya adalah ini iris df1 di minus Vmin per Vmax minus Vmin. Kita buat V baru itu normalisasi iris df dot join iris df2. Lalu ini ya di print data lama sama dengan ini iris df dan data barunya itu data setelah dinormalisasi min max ya. Lalu print V baru. Coba run sini iris CSV-nya udah ada. Ya, jadi di sini setelah kita run, nah ini akan muncul data lamanya, ada sepal length, sepal wide, petal wide dan petal length dan petal wide. Lalu ini variatinya. Di sini ada 150 baris dan 5 kolom. Lalu ini data yang setelah dinormalisasi min max. Jadi di sini range-nya itu antara 0 sampai 1 ya. Ini. Lalu soal yang berikutnya. Nah, jadi soal nomor 2 ini carilah sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data di suatu kolom. Ya, jadi sentroid ini kan rata-rata atau titik pusat di suatu kumpulan data. Jadi kita buat sentroid dulu yaitu v baru dot group by variety min. Lalu di sini print sentroid ya. Jadi kalau kita run, nah ini sentroidnya. Jadi sentroidnya ya seperti ini. Setosa sepal length ini, sepal wide, petal length, dan petal wide. Lalu soal yang nomor 3, masukkan iris testing.csv ke data frame, normalisasikan iris testing.csv menggunakan normalisasi min-max. Mungkin sama seperti yang nomor 1, kita import pandas dulu dan import numpy. Setelah itu kita buat iris test pd.read.csv. Langsung saja di sini coba. Di sini, nah ini filenya iris testing.csv. Lalu kita buat iris test df itu video data frame iris test. Ini lalu kita buat iris test df1 lalu iris test df .ilog kita akan mengambil indeks 0123 yang mana ini indeks 0 itu sepal length, indeks 1 sepal wide,
indeks 2 petal length dan indeks 3 petal wide. Lalu yang iris test df2 itu iris test df.ilog di indeks keempat yang varietinya. Kita buat Vmax-nya yaitu iris test df1.max. Lalu yang Vmin iris test df1.min. Kita buat normalisasi iris test df dengan masukkan rumus yaitu ini tadi iris test df1 min Vmin per Vmax minus Vmin. Lalu kita buat iris test new yang mana normalisasi iris test df dot join iris test df2. Lalu ini ya kita print, dan yang di print itu ini data lama, lalu print iris test df head 4, iris test df tail 4. Yang mana kalau head ini kita akan mengambil 4 data di awal, lalu yang tailnya ini di akhir. Lalu ini print data setelah normalisasi min max sama ya iris test new head 4, iris test new tail 4. Jadi ini setelah di run ya, jadi yang data lama ini kita akan mengambil 4 ya, headnya 4 0 1 2 3 ini sampai indeks 4 dengan seperti ini data lamanya, ini yang headnya dan ini tailnya. Lalu setelah dinormalisasi ini 4 data teratas yang setelah dinormalisasi, dan ini 4 data terakhir. Selanjutnya yang nomor 4, prediksilah kelas data di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke sentroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Ya, jadi di sini kita menggunakan def Euclidean distance X1 dan X2. Yang mana nanti ini kan return NP final dot norm X1 minus X2. Jadi ini akan menghitung jarak Euclidean di antara dua vektor X1 dan juga X2-nya ini. Lalu eh, merepresentasikan dua titik di dalam ruang tersebut. Lalu dengan NP linear.norm ini untuk menghitung itu Euclidean-nya yang merupakan panjang vektor yang didefinisikan sebagai akar kuadrat di kuadrat elemen vektor itu. Lalu prediction menyimpan prediksi kelas di dalam dataset itu. Lalu ini nanti indeks baris dan row itu merupakan nilai di setiap barisnya. Lalu kita menggunakan distance ini Euclidean distance row minus 1 C for C in centroid dot iter rows. Jadi nanti di setiap baris di dataset uji itu perhitungan jarak Euclideannya itu dihitung di antara data tersebut dan juga di setiap centroid yang telah dihitung sebelumnya. Lalu pakai row minus 1. Ini akan mengambil atribut-atribut, semua atribut ya kecuali atribut yang terakhir. Lalu centroid iter rows literasi setiap baris di data frame centroid. Lalu ada prediction appends. Ini untuk memprediksi kelas datanya itu dan akan ditambahkan ke dalam list prediction. Ini. Lalu ini Viris test new predicted variety sama dengan prediction. Ini kita uh, akan membuat kolom baru dengan nama predicted variety ini dan ditambahkan ke dataset uji, yaitu ini Viris test new yang nantinya berisi prediksi kelas di untuk setiap data. Lalu kita tampilkan dengan ini Viris test. Kita coba run. Nah, ini inputnya, jadi outputnya. Jadi ada ini sepal length, sepal wide, petal length, petal wide, dan juga variety. Dan ini adalah predicted variety-nya. Kolom baru yang kita buat tadi. Ini prediksinya yang ini.
indeks 0 setosa, indeks 1 setosa, terus contoh lainnya indeks ke-10 inversi color, indeks ke-11 Virginica, dan lain-lain. Baik, jadi soal yang kelima, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Jadi di sini eh, kita menggunakan correct predict sama dengan sum, Viris test new, variety sama dengan Viris test new, predicted variety. Nah, jadi di sini nantinya akan menghitung jumlah baris yang mana nilai di dalam kolom variety ini sama pada kolom predicted variety dan akan menunjukkan berapa banyak prediksi yang benar. Lalu di sini akurasi sama dengan correct predict per len Viris test new kali 100. Yang mana nanti akan menghitung akurasi prediksi yang membagi jumlah prediksi yang benar dengan total jumlah data di Viris test new. Lalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase akurasi. Lalu print akurasi prediksi yaitu akurasi persen. Nah, jadi ini setelah di run akurasi prediksinya yaitu 96,6666667%. Lalu yang selanjutnya adalah hasil dan analisis data. Di sini di soal yang nomor 1, jadi yang pertama data iris dimasukkan ke dalam data frame, lalu dinormalisasi menggunakan metode min-max. Lalu variabel V baru akan menunjukkan data setelah dinormalisasi. Sementara V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Setelah normalisasi, rentang nilai setiap atribut menjadi antara 0 sampai 1. Dan variabel Vmax dan Vmin menunjukkan nilai maksimum dan minimum di setiap kolom sebelum normalisasi. Lalu soal yang 2, untuk mencari sentroid dengan dihitung dari rata-rata di setiap kolom pada data yang telah dinormalisasi. Dan sentroid digunakan sebagai representasi dari setiap kelas pada data. Yang nomor 3, data iris testing atau iris testing CSV dimasukkan ke dalam data frame, kemudian dinormalisasi menggunakan metode min-max. Data testing dinormalisasi agar memiliki rentang nilai yang sama dengan data. Soal yang nomor 4, kelas data iris testing diprediksi menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data iris testing ke sentroid masing-masing kelas yang ada di data iris. Jarak antara setiap data di iris testing dengan sentroid masing-masing kelas dihitung dengan Euclidean distance. Kelas yang diprediksi adalah kelas dengan sentroid terdekat. Terus soal yang nomor 5, soal yang terakhir, akurasi prediksi dihitung dengan cara membandingkan kelas yang diprediksi dengan kelas asli pada data iris testing. Akurasi dihitung sebagai persentase jumlah klasifikasi yang benar terhadap jumlah total data. Lalu kesimpulannya, dari hasil normalisasi data iris kita dapat melihat bahwa rentang nilai setiap atribut telah dinormalisasi menjadi antara 0 sampai 1 sehingga mempermudah dalam analisis data. Dan sentroid digunakan sebagai representasi dari masing-masing kelas dalam data iris. Ini membantu dalam pemahaman pola data dan juga pengklasifikasian data baru. Lalu dalam prediksi kelas data iris testing, hasilnya menunjukkan akurasi yang tinggi yaitu 96,66667%. Dan nilai akurasi tersebut adalah model yang cenderung sangat baik dalam melakukan klasifikasi pada dataset yang digunakan untuk pengujian. Dan analisis lebih lanjut dan penyesuaian model prediksi mungkin diperlukan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.